Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Segenap jamaah IKD Kota Tangerang Selatan, saya sebut aja jamaah medsosial karena ini akan disebar lewat media sosial. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung, sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu engkau tidak mampu menghitungnya. Sholawat teriring salam terlimpah ke baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka memenuhi pesanan teman-teman dan jamaah sekalian agar saya menyampaikan tausiah di media sosial, maka saya berniat mengingatkan nasihat kepada diri saya dan kepada segenap jamaah dan teman-teman semua terkait dengan Al-Quran adalah program hidup. Saya ingin mengawali Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah yang juga kita kenal dengan Ummul Quran. Ummu itu ibu atau yang mengandung baca Ummul Quran berarti yang mengandung Al-Quran. Tentu kita layak bahkan niscaya untuk memahami, untuk bagus membacanya, untuk memahami isinya dan berusaha mengamalkan. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri dan jamaah sekalian agar hidup kita bisa terprogram dengan Al-Quran, diawali dengan terprogram dengan Al-Fatihah. Sebagai judul pengantar, Al-Fatihah itu adalah surat yang memprogram agar kita menjadi muslim yang ideal. Bagaimana muslim yang ideal? Muslim yang ideal adalah muslim yang memiliki 7 prinsip. Pertama, muslim yang ideal memiliki prinsip senantiasa berikatan dan berhubungan dengan Allah. Caranya mengawali semua aktivitasnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat itu adalah kalimat pendahulu sebelum kita beraktivitas, tapi harus kita maknai atau sebagai program kita bahwa itu adalah dalam rangka kita berikatan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muslim yang ideal itu harus punya prinsip senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di surat Al-Fatihah, ayat yang program kita agar bersyukur yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tentu ayat ini mendorong kesadaran kita bahwa alam itu masih wallah, segala sesuatu selain Allah itu harus kita yakini. Semua alam semesta ini diatur oleh Allah, termasuk tubuh kita dan apa yang ada di dalam tubuh kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatur, maka kita ingin semuanya ada dalam keteraturan yang terbaik, sehingga kita patut untuk senantiasa bersyukur. Yang ketiga, surat Al-Fatihah menjadi prinsip bagi kita, yaitu prinsip muslim yang ideal yang senantiasa punya harapan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekaligus terdorong agar kita ikut menebarkan kasih sayang. Sehingga Nabi atas perintah Allah menyampaikan kepada kita semua, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ini terinspirasi atau terdorong oleh ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, di mana Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Tentu ini menjadi prinsip kita. Kita harus punya harapan Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dan kita harus punya semangat untuk menebarkan kasih sayang ke makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang keempat, surat Al-Fatihah berisi tentang prinsip kita mesti punya orientasi masa depan. Kalimat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan,
bahwa mestinya ini mengontrol kita, amalan kita, aktivitas kita itu akan mendapatkan balasan dari Allah di masa yang akan datang. Maka setiap muslim harus punya prinsip orientasi hidup di masa yang akan datang. Kebaikan yang kita harapkan itu didorong dengan amal sekarang agar dunia kita baik dan akhirat kita baik dengan diberi balasan yang terbaik hingga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Yang keempat, yang kelima, prinsip seorang muslim yang ideal adalah dia berani menyatakan sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, dilengkapi dengan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Maka kalimat surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai prinsip penting. Kita harus beribadah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Maka muslim yang ideal tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan sesembahan kepada selain Allah. Surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Bukti kita mohon pertolongan kepada Allah dilengkapi kehidupan kita dengan berdoa. Maka prinsip muslim yang ke-6 adalah dipandu dalam surah Al-Fatihah senantiasa berdoa, dan induk dari doa adalah mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Ketika kita bekerja, mohon berada di jalan yang lurus. Ketika kita berumah tangga, mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Ketika kita menjadi apapun, mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Maka setiap aktivitas ada doanya, dan induknya doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Mau belajar menjadi santri, menjadi siswa, itu harus berada di jalan yang lurus dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon tambahan ilmu dan pemahaman, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang kita cari justru hanya untuk menyengsarakan orang lain, tapi justru memberi kemanfaatan kepada orang lain. Itu buah dari ihdinas siratal mustaqim yang menjadi prinsip ke-6 muslim yang ideal, yaitu senantiasa berdoa dan diyakini doa adalah ibadah. Maka muslim yang ideal rajin berdoa sebagai cerminan dia senang dengan ibadah. Yang ketujuh, muslim yang ideal punya prinsip senantiasa komitmen agar berada di jalan kebaikan. Syiratal ladzina an'amta alaihim, bahwa orang yang komitmen di jalan kebaikan adalah dia ingin seperti orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, baik para nabi, baik para syuhada, siddiqin dan sholihin. Maka dia mendekati orang-orang soleh, dia berteladan kepada nabi, dia ingin kehidupannya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, menghiasi kehidupannya dengan ikhlas, sekaligus dia waspada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai masuk ke golongan yang dimurkai Allah dan masuk golongan yang sesat. Itu harus sering kita baca supaya kita terhindar dari kemurkaan Allah dan dari kesesatan. Insya Allah dengan membaca berulang-ulang surat Al-Fatihah dalam sholat kita, dengan memahami surat Al-Fatihah dan meyakini itu sebagai prinsip seorang muslim, insya Allah kita menjadi muslim yang paling tidak berusaha menjadi muslim yang baik dan ideal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua, kepada jamaah semua, dengan bisa memahami Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan bisa memprogram hidup kita berdasarkan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.